warga masyarakat Nasrani di Kabupaten Mamasa. Apakah kita akan diam? Dininabobokan. Dan kalau itu yang dilakukan, kalau bisa itu penjabat Gubernur Sulawesi Barat, jangan injak lagi Mamasa untuk kedua kalinya. Kemudian mohon maaf para pemuka agama, mohon jangan terlibat dalam politik praktis. Jangan jadi tim sukses. Jangan mengidolakan salah satu kandidat. Apakah pileg, apakah pemilihan presiden, atau pemilihan lainnya. Karena wargamu adalah beraneka warna seperti pelangi. Pemimpin pemerintahan dan pemimpin gereja dan keagamaan di Kabupaten Mamasa, mari hayati bahwa sesungguhnya ini Kabupaten Mamasa bagaikan pelangi. Ini Kabupaten Mamasa, masyarakatnya itu bagaikan pelangi, berwarna-warni. Tapi ketika ada satu warna yang ditinggalkan, pasti pelangi itu tidak indah. Tapi ketika semua warna dilirik, maka Kabupaten Mamasa indah seperti pelangi. Kemudian yang terakhir, kalau toh ini betul pelantikan dilaksanakan pergantian pejabat Bupati Kabupaten Mamasa dari Pak Solon ke Dr. Sein, dan sekiranya informasi atau isu, sekali lagi sekiranya, saya tekankan, sekiranya ada kaitan dengan politik yang sedang berjalan sekarang, dalam hal ini dalam rangka pileg dan pilpres, ada isu yang saya dengar, kalau itu yang benar, tapi ini mudah-mudahan tidak benar, dikaitkan dengan kecenderungannya Pak Solon ke salah satu partai atau kandidat. Ya, saya kurang paham. Mudah-mudahan ini tidak benar, karena yang dinilai di sini adalah kinerja untuk penjabat. Tapi kalau itu betul, saya mohon Presiden Jokowi juga jangan perlakukan masyarakat Mamasa seperti ini. Apakah Pak Jokowi akan netral pada pilpres nanti ketika anaknya menjadi wakil presiden? Jangan yang di bawah dihancurkan, masyarakat banyak dihancurkan, ada orang yang kenakan, penguasa akan kenakan. Saya mohon mudah-mudahan ini informasi ini tidak betul. Demikian, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan akan menolong orang Mamasa. Amin. Terima kasih kepada orang tua yang telah menyampaikan hati mereka, di mana pada saat ini mengajak kepada saudara-saudara saya yang ada di kantor DPRD ini untuk turun bersama dengan kami, rakyat kecil yang Bapak wakili di tempat ini. Tetapi saya lihat dengan hormat sudah ada Bapak Ketua DPRD Bapak Arson Sulaiman bersama-sama dengan kami pada saat ini.
Tetapi satu pertanyaan bagi saya kepada saudara saya, tidak apa-apa saya sebut saudara karena Bapak Orsan ini kami sama-sama bekerja di dalam Tuhan juga. Jadi saya tidak apa-apa saya sebut dengan saudara. Saya satu pertanyaan kepada saudara saya, apakah saudara bersedia untuk bersama-sama kami berjuang bersama dengan rakyat pada saat ini turun ke jalan? Itu saja, supaya jelas. Iya, terima kasih rekan-rekanku Ketua DPRD. Jadi inilah satu-satunya dewan yang bisa mengerti keluhan masyarakat. Yang menjadi pertanyaan, Pak, di mana dewan lain? Apakah pergi kampanye? Jadi saya mau sampaikan kepada seluruh masyarakat, kita sudah bisa menilai mana yang berpihak kepada masyarakat, mana yang hanya ingin suara. Jadi bukan saya mau memuji Ketua DPRD, tetapi inilah sosok pemimpin Kabupaten Mamasa. Mungkin bukan di wilayah satu, Pak, mungkin di wilayah saya doakan karena kita tidak satu wilayah. Jadi mungkin ada yang disampaikan Pak Ketua, disilakan. Masih ada bicara dari pihak perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak Dewan yang terhormat, kami datang di sini di kantor Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat. Ini adalah rumah kita bersama. Jadi kami datang di sini, Bapak Dewan yang terhormat, lasaikan nih umparampo kekecewaan ki. Aka kalian basanna nangis saya kiai karena ini masih banyak yang belum mengerti apa maksud dan tujuan kita berkumpul di sini. Karena ini baru 2 malam atau 1 malam? 2 malam. Tiba-tiba ada datang dikasih tahu bahwa Bapak PJ Yakub Solon akan digantikan oleh orang lain, supaya semua yang hadir di sini mengerti makna apa tujuan kita datang di kantor Dewan Perwakilan Rakyat, di mana Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah wakil kita untuk melihat rakyatnya. Jadi misalnya dikatakan lembasan matanya saya ye, supaya kita tahu persis, jangan ada yang salah mengerti. Sudah tahu? Oke. Jadi Bapak Dewan yang terhormat, kami datang di sini dengan rasa kecewa yang luar biasa, sangat kecewa. Karena kami tidak mau Bapak Yakub Solon diganti oleh orang siapapun. Karena saya bukan kandidat, saya bukan caleg, saya bukan siapa-siapa. Tapi saya rakyat Mamasa yang mewakili seluruh Kabupaten Mamasa. Jadi saya mau wakil perwakilan kita memperlihatkan kebijaksanaannya, di mana selama ini tidak ada ketransparanan. Kenapa dan ada apa sehingga dalam waktu yang singkat Bapak PJ Bupati langsung mau diganti. Jadi kami masyarakat mau transparan di mana letak kesalahan Bapak PJ Bupati. Itu. Jadi apakah Bapak Dewan yang terhormat sudah tahu maksud, ketujuan dan kedatangan kami di sini? Tolong dijawab. Kedua, jangan dulu, supaya tunggu dulu, masih ada.
Sudah berapa tahun? 21 tahun saya tidak pernah injak namanya kantor dewan yang terhormat. Tapi baru kali ini saya menangis dan melihat keadaan yang ada di Mamasa ini. Kenapa bisa sampai terjadi demikian? Sekarang kinerja sekarang yang saya mau kasih tahu, kita di sini menuntut jangan itu PJ Bapak Yakub Solon diganti. Bapak Mendagri kalau ada postingan tolong sorot mata saya, tolong lihat muka saya. Saya rakyat biasa, tidak ada unsur apapun di dalamnya. Tapi tolong Bapak Mendagri dan Bapak PJ Gubernur, tolong adil seadil-adilnya menyikapi ini masalah. Karena kami tidak tahu kenapa tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, Bapak PJ mau diganti. Sedangkan perlu Anda ketahui semua, sekarang defisit Mamasa sudah tidak ada. Defisit Mamasa sudah tidak ada. Hanya dalam waktu 3 bulan. Apa pada kena Pak PJ Yakub Solon? Saya tanya, apa keburukan? Apa salah? Kalaupun sekarang Mamasa sudah surplus artinya sudah plus 6 miliar. Apalagi yang mau disusai? Gaji pegawai sudah tepat waktu dibayarkan. Apa kinerja apa lagi yang kita mau susai? Jadi apakah dengan jalan yang baik ini kita mau ganti PJ? Honor sekarang sementara dibayarkan. Apalagi intinya sekarang apa sebab penyebabnya Bapak Bupati PJ Yakub Solon mau diganti? Kami mau ketransparanan. Terima kasih. Mungkin sekian dan terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Semoga semua dewan yang ada di dalam ini pro kepada rakyat. Jangan cuma duduk saja di meja. Turun komunitas masyarakat. Sikatani masyarakatmu dengan beksi mande. Angga mau lama loko-loko babang. Angga mau alam pikir pokir. Saya ini tidak tahu apa itu pokir. Apa itu gaji? Saya tidak tahu itu. Sekarang waktunya Mamasa untuk bangkit semua. Lesakada di Potua, Pantangkada di Pomate. Tunjukkan itu. Terima kasih. Semoga Mamasa lebih baik lagi. Amin. Ya, terima kasih kepada perempuan yang mewakili perempuan. Ya, sekarang kita memberikan kesempatan kepada Pak Ketua. Oh, masih ada waktu. Mengingat waktu nih, Pak. Singkat. Tunggu dulu. Ya. Ini anggota dewan sebentar bicara. Ya. Ini haknya rakyat Mamasa bicara. Ini sama saja membangunkan harimau yang tidur. Iya, betul. Yang pertama-tama saya mengatakan bahwa selama ini ternyata Dewan Kabupaten Mamasa tidur. Tidak pernah membaca undang-undang. Undang-undang Kementerian pasal 14 sudah jelas dikatakan di situ. 1 ayat 2 dan 3 bahwa PJ itu berhak dilantik selama 1 tahun. Itu. Ya. Kemudian ketika melakukan korupsi itu bisa diganti. Atau melarikan diri atau sakit. Ini baru 3 bulan. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya cintai, saya Kabupaten Mamasa. Peristiwa yang terjadi pada saat ini adalah peristiwa yang kedua yang dialami oleh almarhum Obed Nego de Perinde. Ini datang lagi, apakah kita akan diam dan tidur? Jelas kita akan marah. Ada beberapa oknum Yudas sekarang yang mengatasnamakan diri dan pendeta. Pada saat ini juga seperti itu. Saya marah saat ini. Ya. Hal kedua, kita masyarakat punya perwakilan anggota dewan. Kenapa tidur? Ya.
Seharusnya kami tidak usah turun ke jalan. Anggota dewan itu harus memperjuangkan kepentingan rakyat Mamasa. Hal ketiga, pemerintah jangan gampang terprovokasi dengan tokoh-tokoh agama yang mengatasnamakan dirinya pendeta. Jangan dengar itu. Ini membuktikan sekarang bahwa masyarakat Mamasa tidak mau diobok-obok, tidak mau disolimi. Ini sudah nyata sekarang. Kami dari masyarakat Sumarorang, Mesawa dan sekitarnya sudah turun marah. Ya, bahkan wilayah 3 akan turun. Ya. Kalau perlu Mamasa ini kita obrak-abrik. Ini kita sudah dipandang enteng, sudah disolimi oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Pada hari ini siang malam memperjuangkan kami, tapi mana suaranya pada saat ini? Cuma diam. Nah, ketika PT dalam hal ini Dr. Yakub Solon akan diganti dan akan dipaksakan, maka Mamasa akan baik-baik saja. Lihat nanti. Setuju? Jangan kita mau dibodohi terus. Kita ini masyarakat yang punya adat istiadat. Ya, seperti dikatakan tadi, Mesakala di Pontulo, Pantangkala di itu. Kemudian dewan-dewan yang dulu sekarang, tolong saudara-saudaraku, verifikasi orang-orangnya. Jangan asal mendukung, jangan asal mendukung. Karena waktunya sekarang kita memilih wakil-wakil yang bisa bicara, berani bertindak, rela berkorban untuk Kabupaten Mamasa. Sudah saatnya. Jangan mau dibodohi terus dengan uang, jangan dibodohi terus dengan kepentingan, tetapi kita mau memperjuangkan kepentingan masyarakat Kondo Sampata Waisa Pelelian. Itu menjadi bahan anggota dewan ke depan. Ya. Jangan cuma karena uang kamu bisa duduk, dia bisa memperjuangkan masyarakat. Ini hak saya bicara sebagai warga negara Indonesia. Saya pendukung sejatinya objek negara politik dibangunkan pada saat ini. Lalu saya turun demo kembali, saudara-saudaraku, karena saya sudah marah melihat dan prihatin melihat Kabupaten Mamasa yang diobok-obok oleh orang-orang yang tidak punya kepentingan di Kabupaten Mamasa. Mengatasnamakan dirinya sebagai tokoh, ternyata tokoh kios dalam Bandung. Ya itu saja. Mudah-mudahan saudara-saudaraku sungguh-sungguh memperhatikan ke depan. Mari kita tetap berjuang untuk kepentingan Kabupaten Mamasa. Sekian dan terima kasih. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Yang saya hormati segenap orang tua yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati dan kasihi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, yang saya hormati segala lapisan masyarakat Mamasa yang hari ini bersama-sama hadir di gedungnya sendiri dalam rangka memperjuangkan apa yang kita anggap baik bersama. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kepedulian daripada seluruh masyarakat dalam melihat, dalam menyimak, di dalam memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Mohon maaf kepada kita semua oleh karena mungkin surat yang terlambat masuk sehingga ada 30 dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Mamasa. Hari ini kami hanya menerima kawan-kawan dan segenap lapisan masyarakat berdua. Kalau ditanya kepada saya apa penyebab sehingga yang lain tidak hadir, itu di luar kewenangan saya untuk menyampaikan.
Tetapi yakinlah Bapak Ibu saudara-saudara bahwa saya beserta dengan Pak Jupri turut prihatin dan juga ikut merasakan apa yang saudara-saudara sekalian rasakan. Itu sebabnya kami hadir di sini. Sedikit saya mau bercerita supaya ini saya tadi diminta oleh kakak saya ini perempuan tadi, ya Ibu Arisa mau bercerita sedikit tentang bagaimana perjalanan DPRD Kabupaten Mamasa bersama dengan Bapak Yaakob Solon. Ya. Sebelum Bupati Mamasa berakhir masa jabatannya, ada mekanisme yang kami lakukan di DPRD terkait dengan pengusulan PJ Bupati Mamasa. Ini sangat jelas Bapak Ibu saudara sekalian tertuang di dalam Permendagri 4 tahun 2023. Di pasal 1 di situ dikatakan bahwa PJ Bupati Mamasa diusulkan oleh satu menteri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Kedua, gubernur, dalam hal ini Gubernur Sulawesi Barat. Dan ketiga, DPRD, dalam hal ini DPRD Kabupaten Mamasa melalui Ketua DPRD. Nah, pada waktu itu saudara-saudara sekalian, kami DPRD Kabupaten Mamasa menjalankan mekanisme sesuai dengan kedewanan, sehingga Bapak Dr. Yaakob M. Solon menjadi salah satu kandidat dan kandidat yang diunggulkan oleh DPRD Kabupaten Mamasa pada waktu itu. Ada 3 nama yang diusulkan. Saya sendiri membawa usulan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri. Dan di dalam perjalanan pengurusan, saya sendiri berkoordinasi bersama dengan Bapak Pendeta Bapak Dr. Yaakob M. Solon, dan puji Tuhan beliau berhasil menduduki PJ Bupati Mamasa. Aka susin de tangaki inde DPRD. Mesa-mesan dari Mamasa bersyarat untuk dilantik sebagai PJ Bupati Mamasa. Itu. Puji Tuhan, sekali lagi saudara-saudara, kami bersama dengan PJ di dalam perjalanan pemerintahan daerah, koordinasi, konsolidasi berjalan dengan harmonis. Pada awal tahun 2023, defisit Mamasa di kisaran 225 miliar. Di akhir tahun 2023, kami berhasil menurunkan menjadi 193 miliar. Di awal tahun ini, setelah pembahasan anggaran APBD di DPRD, kami bisa menekan 123 miliar di awal tahun. Tetapi oleh karena niat yang baik, keinginan yang tulus untuk melihat daerah kita ini jauh lebih baik, maka setelah berkoordinasi dengan PJ Bupati dan pihak Biro Keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat, puji Tuhan saat ini defisit kita 0. Meskipun saudara-saudara, sekali lagi, meskipun supaya kita pahami bersama, meskipun ada hal-hal yang harusnya menjadi kewajiban kami untuk dibayarkan, itu untuk sementara ditunda demi stabilitas keadaan keuangan daerah. Berjalan waktu, beberapa hari yang lalu saya juga terkejut. Sebelum evaluasi PJ Bupati Mamasa, ada riak-riak saudara-saudara. Dan saya sendiri juga hadir, Pak Jupri sama Madinka pada waktu itu. Kami menerima tokoh-tokoh adat, orang-orang tua dan seluruh aliansi Kabupaten Mamasa mempertanyakan mengapa ada usulan baru dari PJ Gubernur sebelum evaluasi dilakukan. Kami menyikapi itu sehingga ada rekomendasi yang kami hasilkan
rekomendasi itu kami tanda tangani, mempertanyakan kenapa bisa ada pengusulan sebelum ada evaluasi. Saya berangkat ke Mamuju, teman-teman. Lalu setelah saya kembali, saya bersama dengan Bapak PJ Yakob M. Solon beliau berangkat ke Jakarta, saya berangkat ke Makassar satu pesawat. Beliau hendak melakukan evaluasi. Saya katakan kepada Bapak Yakob, apapun yang terjadi di sana, terima kasih Pak Yakob, Bapak tidak punya nafsu belanja. Beliau katakan, kenapa begitu? Iya, karena nafsu belanja yang membuat kita seperti ini. Di tengah kita tidak memiliki keuangan yang cukup. Nah itu satu hal yang menurut saya cukup baik dilakukan oleh Bapak PJ Bupati Mamasa. Dalam hal ini Bapak Dr. Yakob M. Solon. Nah, beliau berangkat. Setelah tiba kembali di sini, kami melakukan lagi pemerintahan dengan baik, berkoordinasi, berkolaborasi bersama-sama, semua menjadi adil. Tetapi tiba-tiba saudara-saudara, kemarin saya dikejutkan dengan undangan pelantikan. Saya langsung telepon beliau, tapi beliau tidak mengangkat, mungkin karena kesibukan. Saya telepon salah satu anggota DPR, benarkah ini? Dia bilang aman-aman saja Pak. Tetapi setelah keluar undangan saya juga menjadi kaget. Karena itu hari ini rencana pelantikan PJ Bupati Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat, tetapi saya memilih untuk hadir mendengarkan apa yang menjadi aspirasi daripada saudara-saudara sekalian. Saya tidak menghadiri, saya mau hadir di tengah-tengah kalian, kita semua untuk mendengarkan apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi kerisauan, apa yang menjadi kegalauan kita semua. Karena itu saudara-saudara sekalian, hari ini saya menjawab apa yang ditanyakan oleh adinda saya, apakah kalian anggota DPRD Kabupaten Mamasa berpihak kepada kami? Kami ada karena masyarakat. Kami ada karena dipilih oleh masyarakat. Karena itu kami hadir di sini karena berpihak kepada masyarakat. Karena itu teruskan perjuangan, silakan berjuang, kami juga akan berjuang. Bukti konkret saya akan berjuang saudara-saudara. Selepas pertemuan kami ini, saya sendiri pribadi akan berangkat ke Provinsi Sulawesi Barat untuk menanyakan apa sesungguhnya yang terjadi. Ya, sebagaimana aturan Permendagri 4 2023, di situ di pasal 14 dikatakan evaluasi terhadap PJ Mamasa itu dilakukan setiap 3 bulan. Dan jika ada hasil evaluasi memungkinkan PJ Bupati Mamasa diganti, maka itu DPRD akan melakukan mekanisme seperti semula. Tetapi apa saudara-saudara? Kami tidak melakukan mekanisme itu. Kenapa? Karena kami tidak pernah menerima hasil evaluasi Kemendagri. Itu juga yang menjadi pertanyaan kami, sehingga sebentar demi untuk kepentingan kita bersama, saya akan berangkat ke Mamuju untuk menanyakan, memperjelas apa yang sesungguhnya terjadi untuk saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh orang tuaku, kepada seluruh tokoh-tokoh yang hadir pada saat ini. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Selamat berjuang. Mungkin Pak Jupri masih mau bicara. Terima kasih Pak Ketua. Shalom. Shalom. Hidup orang Mamasa. Sekali lagi hidup orang Mamasa. Saudara-saudara sekalian, perjuangan Bapak Ibu hari ini adalah perjuangan saya sebagai anggota DPRD bersama Pak Ketua DPRD Kabupaten Mamasa. Hari ini kita sudah menunjukkan bahwa secara kelembagaan DPR tidak hadir di pelantikan sana karena menerima aspirasi Bapak Ibu sekalian. Ini bukan persoalan Yakob Solon. Ini bukan persoalan pribadi, ini persoalan harga diri orang Mamasa yang sudah diinjak-injak. Sebab itu, jika darah orang Mamasa mengalir di darah kita semua, maka perjuangan hari ini tidak boleh berhenti. Sekali lagi, hari ini harga diri kita diinjak-injak.
Saudara-saudara sekalian, perlu saya ingatkan, pada saat Pak Obed Nego de Parinding diturunkan, Gubernur Sulawesi Barat yang saat ini memimpin Saudara Sudan, itu sebagai Kepala Biro Hukum Kemendagri. Hari ini, putra mama saya Yakob Solon dipermalukan, itu juga Sudan sebagai Gubernur Sulawesi Barat. Sebab itu saya mencurigai Saudara Gubernur Sulawesi Barat antipati terhadap rakyat Kabupaten Mamasa. Sebab itu hari ini seluruh rakyat Mamasa, kalau kita masih merasa orang Mamasa, mari kita sama-sama berjuang untuk memperjuangkan harga diri kita orang Mamasa. Pak Ketua, saya dan beberapa teman-teman anggota DPRD siap berada di belakang kalian. Sekali lagi kita berjuang bersama-sama. Ini bentuk pelecehan terhadap warga Mamasa, terhadap kita orang-orang Mamasa. 3 bulan bukan waktu yang panjang, tapi kinerja Saudara Yakob Solon selama 3 bulan lebih di atas dari kinerja Pak Ramlan Badawi selama 12,5 tahun. Saya saksinya bagaimana ketulusan Saudara Dr. Yakob Solon untuk memperbaiki Kabupaten Mamasa. Saya saksinya bagaimana ketulusannya untuk menurunkan defisit di Kabupaten Mamasa. Dan saudara-saudara sekalian, hari ini Mamasa sudah menuju ke Mamasa baik. Tapi ternyata ada orang-orang yang tidak ingin melihat Kabupaten Mamasa baik. Sehingga hari ini mereka melakukan ini untuk merusak Kabupaten Mamasa. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, kami berada di belakang Bapak Ibu sekalian, berjuang bersama-sama. Sekali lagi, jangan hentikan perjuangan ini sampai tujuan kita tercapai. Sekali lagi, hidup rakyat Mamasa, hidup orang Mamasa, hidup rakyat Mamasa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Dan boleh bila kita tambah dari kaum perempuan, kami tidak akan menerima PJ baru kalau kami tidak diberikan informasi makan malah disondete PJ. Jadi kami akan tetap menduduki DPRD dan Rujak sebelum kami diberikan penjelasan kenapa PJ Yakob Solon bisa diganti. Jadi kalau kami sudah diberikan penjelasan dari Pak Mendagri dan Sulbar, dari PJ Sulbar, baru kami akan meninggalkan. Tapi selama kami tidak diberikan penjelasan kenapa, dan penjelasannya harus real, betul-betul natametang lagi, maka anggap penjelasan di gara-gara-gai tidak kita terima. Pokoknya kami akan tetap di sini bertahan dan tidak akan menerima PJ yang baru sebelum kami diberikan penjelasan yang benar dan tepat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang terhormat Bapak dari Kepolisian, dari Bapak-Bapak TNI, dan semua masyarakat yang ada di Kabupaten Mamasa pada saat ini menduduki kantor DPR Kabupaten Mamasa. Jadi saya perlu jelaskan, tanggal 23 Desember saya kembali dari Jakarta. Di Mendagri itu nilainya Pak Yakob Solon 100 hasil adalah evaluasi. 100 nilainya di dalam Mendagri waktu setelah evaluasi. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Apa sebabnya? Pejabat-pejabat yang lalu mengombok-ombok kita ke sana, membawa koper ke sana. Saya jelaskan siapa di belakangnya PJ sekarang, Ardiansa, supaya kita tahu. Dengarkan dulu. Saya lanjutkan. Ada lagi di belakangnya dari itu, bukan cuma itu. Buktinya saya tahu, saya di Jakarta waktu evaluasi Bapak PJ Yakob Solon. Sudah ditahu semua. Kalau mau tahu buktinya, fotonya ada semua di sini. Supaya kita masyarakat Mamasa pahami bahwa siapa dalangnya ini.
Mohon saudara-saudaraku yang ada di Kabupaten Mamasa pahami masalah ini. Siapa dalangnya di belakang ini? Datang ngomong kita. Bayangkan PJ Mamasa yang menggantikan Bapak Yakub Solon itu usulannya Kemendagri ada untuk Polman, bukan Mamasa. Kenapa dilemparkan ke Mamasa? Jadi saya mohon kepada keluarga-keluarga yang ada di Mamasa, kita pahami ini apa penyebabnya. Pak Yakub Solon ini orang baik. Saya minta juga keluarga, kita tolak PJ yang akan datang, usir dia. Jangan terima, jangan terima. Selama ini keluarga di sini tidak tahu apa urusan di sana, tapi saya yang lebih tahu. Waktu kami sebelum mau kembali dari Jakarta, kembali dari Mendagri disampaikan kepada Bapak Yakub Solon bahwa mantap Pak, nilainya 100 aman. Kenapa begini? Jadi kita jangan sembunyikan kalau ada masalah yang merusak Mamasa. Kita bongkar semua. Bapak-bapak juga dari kepolisian, dari kejaksaan, mohon ditindaklanjuti laporan-laporan yang ada masuk di instansinya. Ada di sini Pak, kesepakatan pembangunan kecamatan, ada kesepakatan itu melanggar. Saya siapa laporkan ini saya, karena saya juga langsung dari Mabes diantar oleh Bapak Jenderal Mahsum di dalam Mabes. Bukti ada sebenarnya dari sini bahwa kalau ada masalah daerah atau dari anggota kepolisian di sini masukkan laporannya, saya tunggu. Jadi kita tidak usah takut. Kita berjuang demi kebenaran. Siapapun kita hadapi demi kebenaran dan demi kebaikan Kabupaten Mamasa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang tunggu, kasih rakyat kesempatan berbicara, saudaraku. Ya, 5 menit. Jadi